Dulu kita dibilang paling tertinggal, bahkan fans negara tetangga pernah bilang, Indonesia cuma pelengkap di Asia Tenggara, tapi sekarang situasinya berbalik total. Kita akan bongkar data terbaru yang bikin gegar, ASEAN ranking FIFA terbaru, siapa yang naik, siapa yang merosot dan kenapa. Indonesia bikin semua negara tetangga mulai takut. Tonton video ini sampai habis karena kamu akan kaget melihat betapa cepatnya Garuda terbang ke puncak ASEAN. Nomor 11 Timor Leste, negara termuda. Di ASEAN ini belum menghasilkan prestasi besar, tapi jangan salah, dari 8.39 ke 855 poin FIFA, mereka berhasil naik 2 posisi. Lambat ya tapi menyerah tidak pernah. Mereka aktif di kelompok usia muda dan perlahan mulai membangun tim dengan kekuatan lokal. Kalau kamu remehkan mereka sekarang, hati-hati 10 tahun lagi bisa jadi kejutan. Kalau Timor Leste aja nggak nyerah, masa kita mau ragu sama Garuda lanjut nonton yang di atas? Makin gila nomor 10. Laos lompatan terbesar dari papan bawah, dari ranking 190 ke 185 dunia. Ini sinyal bahwa Laos nggak mau selamanya jadi bulanan. Beberapa akademi muda mereka sekarang sudah mulai kerja sama dengan klub-klub luar negeri. Kalau kamu pikir Laos bakal stuck di dasar, pikir lagi nomor 9 Brunei Darussalam. Kayak raya iya kuat di bola masih belum. Tapi dari 893 ke 900 poin, dan dia naik 2 peringkat, Brunei sering jadi bulan-bulanan di kualifikasi. Dan tunggu sampai kamu lihat posisi Malaysia, Vietnam, dan Indonesia, nanti ada plot twist besar. Nomor 8 Kamboja turun poin, tapi naik 1 peringkat, dari 912 ke 910 poin dan posisi. 150 dunia SEA Games 2023 sempat jadi titik terang, tapi habis itu tim senior mereka mandek. Mereka masih mengandalkan 1-2 pemain bintang. Belum jadi tim solid, Kamboja ibarat mobil sport yang bannya bocor. Cepat diawali tapi sulit bertahan. Dan mulai sekarang, peringkat-peringkat selanjutnya makin panas. Jangan skip, jangan tinggalkan videonya. Dulu karena Indonesia belum muncul, nomor 7 Myanmar, ARU ranking naik dari 162 ke 160 dunia. Dulu Myanmar ditakuti, tapi karena krisis politik semua kacau. Sekarang perlahan mereka pulih, pelatih asing masuk, pemain diaspora dicari. Tapi sayangnya, ASEAN nggak sabar. Myanmar mulai tertinggal dari rival seperti Singapura dan Filipina di segmen berikutnya. Kita masuk ke tim-tim ASEAN papan tengah. Disitulah Indonesia mulai bikin gegar dunia. Nomor 6 Singapura, ini negara dengan stadion keren, liga rapi dan fasilitas modern. Ya tapi kenapa peringkatnya seret? Posisi dunia naik dari 101 ke 159. Masalahnya talenta lokal belum bisa jadi andalan. Banyak yang pensiun dini, banyak yang kalah saing, tapi jangan salah, kalau regenerasi jalan, Singapura bisa jadi lawan berat di 5 tahun ke depan. Sekarang kita masuk ke 5 besar ASEAN. Dan mulai dari sini, setiap posisi punya drama tersendiri. Nomor 5 Filipina dulu terkenal. Dengan pemain diaspora dari Inggris dan Jerman, sekarang banyak yang pensiun dan belum ada regenerasi solid. Ranking naik 1 strip ke posisi 145 dunia. Tim ini masih bisa bahaya kalau dikelola serius. Tapi tekanan dari tim lain termasuk Indonesia, makin besar Filipina naik ya. Tapi pelan sementara Garuda, kita akan bahas bentar lagi. Jangan lewatkan nomor 4 Malaysia, kejutan besar dari 1.000, 123 ke 1.000. Stat 8 poin, dan ranking dunia naik dari 131 ke 125. Malaysia makin solid, Arif Aiman makin tajam, pemain naturalisasi menyatu, dan pelatih mereka paham gaya main ASEAN. Mereka adalah rival alami Indonesia, dan saat ini mereka mulai mengejar ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand. Tapi tunggu dulu, yang lebih mengejutkan ada di posisi 3. Nomor 3 Indonesia ini dia Garuda terbang tinggi dari 1.000, 142 ke 1.000. 154 poin, ranking dunia naik dari 123 ke 118, lonjakan tercepat di Asia Tenggara, di bawah Patrick Liverpool, timnas jadi mesin perang, Tom Hay Hubner, Romani Jayetsis Verdong. Semuanya menyatu dalam satu visi, bukan lagi pelengkap. Sekarang kita penantang Indonesia, sekarang cuma berselisih 5 posisi dari Vietnam, dan bisa saja menyalip mereka September nanti. Kamu pikir ini klimaksnya belum, karena di atas masih ada Vietnam dan Thailand yang mulai panik. Nomor 2 Vietnam, dulu mereka raja ASEAN, tapi sekarang perlahan mulai kehilangan tajinya dari 1.000, 13 ke 1.000, 9 poin. Ranking dunia turun dari 109 ke 113. Mereka kehilangan Park Hang-seo dan belum ada pelatih baru yang bisa menyatukan semangat tim. Dan yang paling bikin panik, Indonesia sekarang hanya 5 peringkat di bawah mereka.
Vietnam lengah dan Garuda sudah di belakang mereka. Nomor 1 Thailand masih jadi pemimpin ASEAN untuk sekarang, tapi dari 12,4 ke 12,2 poin. Ranking dunia turun dari 99 ke 102. Generasi emas seperti Canakit mulai menua, dan tekanan datang dari bawah, terutama dari Dewi Indonesia yang makin mendekat cepat. Kalau Thailand tidak berubah, mahkota ASEAN bakal jatuh ke tangan Garuda. Thailand mulai panik karena Indonesia makin dekat dan siap menggulingkan mereka dari tahta. Ranking FIFA bukan sekedar angka, tapi ini adalah tanda kebangkitan. Negara-negara ASEAN kini bergerak cepat, tapi hanya satu yang punya potensi, menyusul Thailand dan menggulingkan Vietnam Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Garuda bisa terbang? September 2025, Indonesia akan menjamu dua lawan berat, Kuwait dan Lebanon. Dua negara Asia Barat ini bukan musuh sembarangan, tapi mereka adalah kunci untuk membuka pintu ranking FIFA ke level yang lebih tinggi lagi. Jika Indonesia bisa mengalahkan Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday September nanti, maka potensi tambahan poin bisa mencapai 15 poin FIFA, yang berarti Indonesia akan menembus peringkat 110 besar dunia untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir. Itu bukan hanya kebangkitan, itu adalah pembuktian bahwa timnas Indonesia siap menjadi pemimpin baru sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia bisa menaklukkan Kuwait dan Lebanon di bulan September nanti, dan apakah Garuda layak duduk di singgasana ASEAN? Apakah Garuda bisa masuk 100 besar dunia sebelum akhir 2025? Siapa yang akan jadi raja ASEAN berikutnya? Indonesia, Thailand, atau justru kejutan dari Malaysia? Tulis prediksimu di kolom komentar, like video ini. Kalau kamu bangga jadi supporter timnas Indonesia, subscribe dan aktifkan lonceng, karena di sini kita bakal selalu hadirkan konten tergila tentang sepak bola Asia dan Garuda kebanggaan kita.